Apakah trading forex itu adalah judi atau permainan? Trading forex adalah bisnis. Trading is business. No games, no gambling. Assalamualaikum trader, apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga tambah semangat dan semoga tambah banyak keilmuan dalam bidang trading. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman pentingnya sebuah jurnal trading, khususnya buat teman-teman yang pemula. Kenapa kita harus memerlukan jurnal trading dalam trading kita? Kita sepakat bahwa trading adalah sebuah bisnis, trading adalah sebuah pekerjaan, dan trader adalah sebuah sebuah profesi gitu. Kalau kita sepakat bahwa trading adalah sebuah pekerjaan, sebuah bisnis, dan trader adalah sebuah profesi, tentunya ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin serius dalam bisnis trading. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah jurnal trading. Jurnal trading ini sama dengan halnya ketika teman-teman bekerja, ya, bekerja di perusahaan mungkin atau memiliki usaha sendiri. Yang pasti yang kita perlukan adalah kita memiliki yang namanya ada yang namanya rutinitas setiap hari yang kita lakukan. Nah, rutinitas ini kita sebut sebagai jurnal kita atau kegiatan kita yang kita buat atau yang kita lakukan dalam setiap hari. Nah, biasanya para profesional trader atau para pebisnis profesional, mereka menulis jurnal-jurnal mereka, apa yang akan mereka lakukan, ya, dan dari jam berapa sampai mereka istirahat atau jam sampai mereka selesai pekerjaannya. Begitu pula dengan kita sebagai seorang trader, tentunya jurnal trading menjadi hal yang penting. Sebab dengan adanya jurnal trading, kita bisa lebih mengontrol emosi kita sebagai seorang trader, dan kita bisa melihat lebih jelas, ya, aktivitas-aktivitas kita terhadap ketika menghadapi market atau ketika kita ingin masuk market. Dan tentunya yang paling penting adalah dengan adanya jurnal ini akan membentuk kebiasaan-kebiasaan kita sebagai seorang trader, tentunya menuju trader yang lebih matang. Banyak para trader pemula gagal dalam industri ini dikarenakan bukan hanya karena kepahaman yang kurang, bukan hanya karena modal yang kurang, tetapi karena tidak adanya kedisiplinan dalam melakukan aktivitas tradingnya, ya. Jadi 95% trader pemula mengalami kegagalan dalam tradingnya dikarenakan tidak memiliki jurnal trading, teman-teman, ya. Tidak ada plan dalam tradingnya. Ada pepatah mengatakan plan your trade, ya, trade your plan. Maksudnya adalah buat sebuah perancangan dalam trading Anda dan lakukan rancangan tersebut dalam trading Anda. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita persiapkan, ya, itulah yang nanti kita akan lakukan ketika kita ingin trading atau ketika kita ingin masuk market, ya. Karena dalam istilah trading ini, kalau teman-teman masih berpikir bahwa trading ini sebagai bentuk permainan, tentunya ini akan menjadi riskan, teman-teman, akan mengakibatkan satu kefatalan yang akan teman-teman hadapi. Gamer saja mereka harus memiliki plan gitu. Mereka untuk berlatih untuk sebelum masuk pertandingan, tentunya mereka akan berlatih terlebih dahulu, ya. Kalau kita berbicara tentang permainan, ya, atau suatu game, contohkanlah kalau misalkan seorang atlet gitu, ya. Seorang atlet sebelum masuk kepada pertandingan sesungguhnya, mereka terlebih dahulu latihan yang penuh kedisiplinan,
memiliki jurnal yang jelas, memiliki kedisiplinan yang kuat, yang tinggi, baru mereka akan siap masuk ke pertandingan sesungguhnya. Itu pun mereka masih belum dijamin kemenangannya. Apalagi kalau mereka yang tidak pernah latihan, tidak menambah kapasitas ilmunya dalam mungkin game dalam pertandingan, dalam game yang mereka pertandingkan gitu ya. Nah, begitu halnya dengan trading, teman-teman. Jadi trading ini adalah suatu industri, suatu bisnis yang bisa yang bisa memberikan hal yang positif gitu. Tergantung kepada para tradernya ya. Bagaimana menyikapi industri ini. Ada yang mengatakan bahwa trading ini adalah gambling. Ada yang mengatakan bahwa trading ini adalah sebagai permainan gitu. Tapi ada juga yang memiliki pola pikir bahwa trading ini adalah sebagai industri. Dari ketiga pola pikir ini, kira-kira menurut teman-teman trader, mana yang akan memiliki keseriusan yang lebih tinggi, kedisiplinan yang lebih tinggi memperlakukan industri trading ini? Oke. Tentunya yang nomor 3. Yang pertama gini, kalau orang mengatakan bahwa ini gambling, mereka akan mengikuti emosi, ketamakan, kerakusan dalam trading. Ini yang membuat banyak para trader pemula akan habis di sana. Dan kalau ini permainan pada dasarnya adalah membawa kegembiraan, menguras emosi, menguras energi. Ketika kita masuk ke market dan memperlakukan ini sebagai permainan, maka kita menganggap ini hanya sebagai hal yang tidak serius. Dalam artian tidak serius di sini adalah ya hanya ingin menghibur diri saja gitu. Ini para guru-guru saya dalam trading ini, dalam industri ini mengatakan bahwa trading bukanlah sebuah permainan. Jadi kalau kita saat trading, kita tidak mengatakan kita main trading, tapi kita trade gitu ya. Karena kita memperlakukan trading ini, industri ini sebagai sebuah bisnis gitu. Nah, yang ketiga adalah seorang trader yang memperlakukan trading forex ini khususnya sebagai industri, sebagai bisnis. Nah, ketika mereka berpola pikir bahwa trading ini adalah sebagai bisnis, sebagai sebuah industri, pasti mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk benar-benar untuk terjun ke trading tersebut, atau untuk terjun ke dunia trading forex misalkan, itu dengan kesiapan yang matang gitu. Baik belajarnya, ya, pengetahuannya, emosionalnya, manajemen keuangannya, dan semuanya akan dipersiapkan. Karena mereka beranggapan bahwa ini adalah bisnis. Jadi keseriusan terhadap industri ini itu akan lebih tinggi gitu, ya, lebih tinggi. Jadi semuanya itu tergantung pola pikir bagaimana kita menyikapi trading forex ini sebagai permainan kah, sebagai gambling kah gitu ya, atau sebagai bisnis gitu. Anda mau berlaku sebagai gambler, mau berlaku sebagai gamers, atau mau berlaku sebagai traders gitu. Itu pilihan di tangan teman-teman, itu pilihan Anda ya. Kalau saya pribadi, saya menganggap ini sebagai industri, sebagai bisnis. Saya menganggap diri saya sebagai seorang trader ya. Jadi saya memerlukan hal-hal yang mendukung pencapaian saya dalam industri ini. Seperti apa? Contoh misalkan dalam financial market ini, dalam industri financial market ini banyak hal yang akan kita pelajari dari segi fundamental, dari segi money management, dari segi emosional, psikologi, dan segala macam. Kita akan pelajari semuanya teman-teman. Dan di trading inilah kita akan belajar bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengawal emosi, bagaimana
membuat sebuah jurnal harian dalam trading kita. Semua itu kita pelajari. Kurang lebih hampir 4 tahun ini saya masih belajar dalam beberapa hal tersebut, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin masuk dan terjun dalam industri ini, pastikan teman-teman memahami 3 hal yang saya sebut sebagai 3M di sini. Yang pertama adalah mindset, ya. Mindset teman-teman harus benar. Kenapa? Karena kalau mindsetnya sudah nggak benar, mindset yang salah, maka yang dilakukan berikutnya akan salah. Oke. Yang kedua adalah metode, ya. Nah, metode ini benar-benar teman-teman harus kuasai. Lakukan pembelajaran yang lebih, kuasai betul-betul ilmu tradingnya, kuasai dalam segala hal, ya, dalam baik itu teknikalnya maupun fundamentalnya, teman-teman harus kuasai, harus pahami, harus betul-betul memberikan ruang yang cukup untuk belajar, ya, di industri ini. Yang keempat adalah yang ketiga adalah, ya, jadi yang tadi pertama adalah mindset, mind, method, dan manajemen. Nah, manajemen dalam artian manajemen waktu, manajemen pikiran, manajemen keuangan, ya. Nah, ketiga hal ini menjadi satu hal yang sangat penting dikarenakan ketika kita masuk market, kita berhadapan bukan dengan orang, ya, tapi kita berhadapan dengan market, dengan grafik yang pergerakannya membuat emosional kita atau perasaan kita akan terpengaruh di situ. Jadi kalau kita mau betul-betul sukses dalam industri ini, kuasai ketiga hal ini: mindset, metode, dan manajemen. Oke, semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada kelebihannya semata-mata itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap semoga trader-trader pemula yang saat ini masih belajar, yang saat ini mau terjun di industri ini, semoga tetap semangatnya dalam belajar tetap tumbuh dan jangan cepat puas. Insya Allah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.